Ne? Belang pipenak. Nah. Ah. Lah kok menggok-menggok toh? Mantan flip mati. Ya. Ane ndi le? Dolan, Bu. Dolan? Lah kok malah dolan toh? Lek kondo arep golek sekolah. Ya mawon, Pak. Awang sakniki wae daftar sekolahan gampang kok. Online. Online. Saya, Pak, Bu. Ya. Gampang piye to, Le? Oh, lah is. Wah, piye to? Wih, anakmu Ibu. Ya anakmu barang to, Pak Ne? Kok mau anakku lho? Lah sing dimaksud daftar sekolah lewat HP kepiye, Bune? Ayo mbah, Pak, pendaftaran kok lewat HP. Yo piye ya carane? Piye to kowe iki? Kok malah genti takon? Iya Pak, aku dadi kelingan. Anu wae Pak, apa dhewe takon karo Mbak Ayu? Kan Mbak Ayu ki kerjane dinas pendidikan provinsi. Wah, tukang takon wae iki kira gablek duit, ngetokke ragat terus. Nek mek takon ku rasa nggo ragat, ora usah bayar, kan takon. Tempat Bayu ya butuh ragat lagi buat bensin. Nek mek takon ki rasa nganggo duit, Pak Ne. Mbak Ayu toh ini tadi kok mak jegangi tiba-tiba dateng loh. Tapi kebetulan ini Mbak. Saya mencium bau-bau nama saya disebut. Ada apa ini? Ini gini loh Mbak Ayu, kita kan tadi lagi ngobrol, rencana mau mencarikan sekolah buat anak lanang. Lah kok anak lanang gimana kayak gampang kayak gitu loh. Katanya bisa daftar lewat HP ya Pak Ne. Itu apa bisa Mbak Ayu? Bener banget. Jadi gini Pak Bu, kalau mau mengetahui pendaftaran PPDB untuk 2022, cukup dengan mengklik laman resmi Dinas Dikpora DIY di dikpora.jogjaprof.go.id atau laman resmi PPDB di ppdb.jogjaprof.go.id. Di situ semua tahapan mengenai penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA dan SMK negeri tahun 2022 semua ada di situ. Oh, lah terus tahapannya gimana Mbak Ayu? Nah, yang pertama, untuk calon peserta didik baru, lulusan dari luar DIY atau lulusan dalam DIY tapi sebelum tahun 2022, itu wajib melakukan input data di laman ppdb.jogjaprof.go.id dari tanggal 30 Mei sampai dengan 16 Juni 2022. Nah, setelah memasukkan data, 3. calon peserta didik harus memantau pengajuannya sampai dengan diverifikasi dan diterima. Apabila ditolak, maka calon peserta didik harus mengajukan perubahan sesuai dengan alasan ditolak. Nah, yang kedua nih, untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam DIY, itu bisa melakukan pengecekan data kependudukan di laman ppdb.jogjaprof.go.id. Calon peserta didik itu tinggal memasukkan nomor induk kependudukannya. Nah, apabila ada data yang salah, bisa melakukan pembenaran. Ya di tanggal 13 sampai 16 Juni itu tadi. Jangan lupa terus dipantau. 3. Bagi calon peserta PPDB yang berdomisili dalam radius 300 meter dari sekolah tujuan dapat ikut dalam zona radius dengan melakukan input data koordinat rumah dan mengunggah surat pernyataan bermaterai yang membuktikan calon peserta didik tinggal dengan orang tua atau wali, diketahui ketua RT atau RW setempat, melalui laman ppdb.jogjaprof.go.id pada tanggal 13 sampai dengan 16 Juni 2022. 4. Bagi calon peserta PPDB yang memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh, PKH, KMS, dan bukti tangkapan layar data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, prestasi non-akademik, contoh, prestasi di bidang sains, olahraga, dan seni, surat tugas atau SK perpindahan tugas orang tua, dapat mengunggah dokumen di laman ppdb.jogjaprof.go.id pada tanggal 13 sampai dengan 16 Juni 2022. Mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam bentuk soft file atau PDF.
Pastikan telah melakukan seluruh tahapan proses verifikasi dan pantau terus proses ini. Jika pengajuan ditolak, calon peserta dapat melakukan perbaikan dengan memperhatikan alasan penolakan pengajuan sebelumnya. Dan jangan lupa untuk mencetak surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh panitia PPDB. 5. Melakukan pengajuan akun untuk mendapatkan PIN atau token di laman ppdb.jogjaprof.go.id pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2022 dengan mengunggah file ijazah atau surat keterangan lulus, kartu keluarga atau KK. Pantau terus proses pengajuan akun ini. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta dapat mengajukan ulang dengan memperhatikan alasan penolakan pengajuan sebelumnya. 6. Melakukan pendaftaran online di laman ppdb.jogjaprof.go.id dengan memilih sekolah dan peminatan atau kompetensi keahlian pada tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2022 dilakukan secara real time. Pada tahap ini, pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah dan peminatan atau kompetensi keahlian sampai pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Memantau proses seleksi online secara real time pada tanggal 27 sampai dengan 30 Juni 2022. 7. Melihat pengumuman hasil PPDB di masing-masing sekolah tanggal 1 Juli 2022 dan 8. Melakukan proses daftar ulang di masing-masing sekolah pada tanggal 1, 4, 5, dan 6 Juli 2022. Wah, komplit ya Pak Ne. Oh, Bune, awake dhewe jebul rasa dadak repot rono rene. Cukup nganggo HP wis iso. Nah, selain itu, ada jalur loh kalau mau daftar PPDB itu. Jadi, untuk mendaftar PPDB itu ada 4 jalur. Yang pertama, itu jalur zonasi, itu untuk calon peserta didik yang berdomisili dalam DIY. Nah, yang baru nih di tahun ini, itu ada zonasi radius. Jadi, untuk calon peserta didik yang berdomisili 300 meter dari sekolah tujuan, itu bisa mendaftar lewat zona radius. Lalu yang kedua, itu ada jalur afirmasi untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Lalu yang ketiga ada jalur prestasi, dan yang terakhir itu jalur perpindahan tugas orang tua. Gampang dan mudah kan prosesnya? Piye Pak, ora salah Pak usulanku takon karo Mbak Ayu. Cerdas kowe, Bune.